Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Selamat pagi guru. Sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita hari ini masih diberikan nikmat sehat. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ya, ayo Asep tolong pimpin doa ya. Baik, Bu. Baik teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Di dalam hati aja ya berdoanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Asep. Nah, alhamdulillah sebelum belajar kita sudah berdoa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengajak anak-anak untuk menyanyi. Nah, sebelum bernyanyi, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. 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 Hadir semua ya. Anak-anak Ibu pada rajin dan semangat untuk sekolah. Nah, kalian tahu lagu Tanah Airku? Yang Bu. Tahu ya? Tahu, Bu. Guru. Nah, kita menyanyikan lagu Tanah Airku Indonesia sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air kita. Silakan bernyanyi bersama-sama. Didengarkan videonya. Terkenal selama hidupku, biar menyanyikan lagu Cinta Tanah Air ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemarin Ibu sudah men-share sebuah cerita dari melalui WhatsApp group. Sudah dibaca? Sudah, Bu Guru. Ya, Ibu tampilkan kembali ya teksnya, yaitu mengenai Petunia Night Sky. Sang bumi, langit, malam. Ada yang bisa membaca paragraf pertama? Tanaman Petunia night sky atau Petunia exhybrida adalah tanaman hias. Tanaman ini, Ya. Nah, siapa lagi? Ayo, Dona, tolong baca paragraf ketiga ya. Ya, Bu Guru. Tanaman Petunia night sky adalah hasil persilangan dari dua varietas petunia. Silakan Alisa baca paragraf terakhir. Baik, Bu Guru. Bunga Petunia Night Sky memiliki aroma yang lembut sehingga bisa menarik banyak serangga penyerbuk seperti lebah. Informasi apa yang kalian dapatkan? Ada yang bisa bercerita? Tolong dijelaskan. Jadi Petunia itu ini bunganya warnanya ada ungu dan putih. Kalau panas katanya warna ungunya itu akan semakin tadi lembut terus Ya, memiliki aroma yang lembut sehingga bisa menarik serangga penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, dan burung kalibri. Kemarin kan kita sudah belajar tentang adaptasi ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan adaptasi? penyesuaian diri terhadap Lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran ketiga yaitu materinya bahasa Indonesia dan IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti akan disajikan sebuah teks
Dengan mengamati gambar tumbuhan pada tayangan PowerPoint, nanti anak-anak diharapkan dapat menganalisis cara tumbuhan beradaptasi di lingkungannya dengan benar dan mandiri ya. Yang kedua, nanti akan ada diskusi. Melalui diskusi, anak-anak dapat mengklasifikasikan cara tumbuhan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, anak-anak dapat membuat peta pikiran yang tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Kemudian, nanti anak-anak juga setelah berdiskusi dapat menyajikan laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Setelah membaca teks proklamasi, anak-anak dapat menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, dan di mana dengan benar. Nah, pembelajaran hari ini hanya belum belajar anak-anak untuk menyanyikan pelajar Pancasila. Sudah hafalkan lagu ini? Kita nyanyi bersama ya. Iya, Bu Guru. Iya, Bu Guru. 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila. Tepuk tangan. Ibu harapkan anak-anak Ibu nanti bisa menjadi anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Salah satunya tadi kita sudah melakukan kegiatan berdoa sebelum belajar. Kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis akan kita asah kembali pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Ada yang tahu gambar tumbuhan apa ini? Nomor 1. Tumbuhan Kaktus, Guru. Kaktus, Bu Guru. Yang kedua lumut, yang ketiga teratai, Lumut, yang teratai. Coba, dapatkah kalian menyebutkan di daerah mana tumbuhan itu tumbuh? Kaktus tumbuh di mana ya? yang kering, yang Yang kandus. Di gurun pasir atau di tanah yang kandus. Pernah nonton kartun Oscar Oasis? Di situ pasti pernah dulu. ya, ketemu dengan sahabat anak-anak Ibu ini. Iya. Baiklah, Siapa dulu gurunya? mantap. Baiklah, kita perhatikan lebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan. Mohon disimak dengan baik ya. Atau lebih akan belajar adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, sebelum ini, mari Ibu akan nanti Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Silakan, sudah siap duduk dalam berkelompok? Sudah. Setelah itu Ibu akan membagi gambar kerja kepada setiap kelompok. Nah, itu ya, tolong disimak. Untuk mengisi lembar kerja ini, kalian bisa sambil mengamati video yang akan ditayangkan. Sudah siap? Ya, Bu. Duduk yang rapi, duduk yang rapi, duduk siap, perhatikan. Adaptasi morfologi pada tumbuhan dibagi menjadi 3, yaitu adaptasi xerofit, adaptasi hidrofit, dan adaptasi higrofit. Iya. Tadi adaptasi tumbuhan itu dibagi menjadi berapa bagian? 3. Ada adaptasi xerofit, ada adaptasi hidrofit, Hidrofit dan Higrofit. higrofit. Di lembar kerja yang sudah Ibu berikan, di situ ada jenis-jenis tanamannya atau tumbuhan yang akan kalian analisis. Sambil perhatikan yang tadi, iya, higrofit, xerofit, tumbuhan apa ini? Tadi yang pertama, siapa yang bisa membaca? Ayo kelompok 1 diwakili oleh Anam. Silakan Anam, tolong dibaca. Ya, ciri-ciri tumbuhan xerofit. 1. Daun kecil yang kasih menjadi duri untuk mengurangi pan. 2. Ya. Batang tebal dan berisi. Perwakilan kelompok 2, silakan dibaca adaptasi tumbuhan air atau hidrofit. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit. 1. Memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Dan jenis tumbuhan selain teratai yang hidup di lingkungan air.
Eceng gondok, Bu Guru. Betul. Apalagi? Aku mambang. Apa? Kangkung, Bu Guru. Kangkung. Iya. Kangkung. Makan kangkung kan? Suka ya. Bu Guru. Permukaan daunnya untuk mempercepat penguapan. Iya. Contoh tumbuhan lain selain tumbuhan lumut hidup di daerah lembab. Jamur masuk nggak, Bu? Kalau Oh, pakis iya. bisa, Bu Guru. Pakis dan tumbuhan paku. Ya, Paku. bukan paku. Nah, baiklah di LKPD yang sudah Ibu bagikan, kalian bisa mencari ciri khusus tumbuhan yang ada di gambar tersebut, kemudian cari adaptasi tumbuhannya. Nah, kalau bingung nanti bisa bertanya sama Ibu. Ibu persilahkan Ibu beri waktu 10 menit ya, cukup ya? Cukup. Bu Guru. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Nah, di sini juga ada cara-cara tumbuhan. Ya, kemudian nanti setelah kalian berdiskusi mengerjakan LKPD, nanti kalian membuatnya dalam sebuah peta pikiran. Peta pikiran tentang adaptasi tumbuhan dan cara tumbuhan untuk melindungi diri. Ya, baiklah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak mengerti? Paham, Bu? Ya, sudah selesai. Siapa yang akan mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Ayo, Bu. perwakilan satu kelompok. Ya, siapa ini? Risa ya? Iya, dari kelompok 1. Nah, silakan Risa. Iya, di sini saya mewakili teman-teman kelompok 1. Nama tumbuhan yang sudah kita diskusikan namanya kantung semar. Ya. Ciri-ciri tumbuhan di sini kantung semar mempunyai lapisan lilin yang sangat licin untuk menjebak hewan yang sudah tertarik dengan aroma cair. Ih, pintar. Bisa. Ada lagi kelompok lain? Saya, Bu Guru. Dona, Ya. silakan presentasikan. Di sini saya mewakili kelompok 3, Bu Guru. Ya. Tumbuhannya pakis, kemudian ciri-ciri tumbuhannya yang pertama bisa ditemukan di air, tempat Hebat ya, sungguh luar biasa nih murid Ibu pada cerdas, pada pintar. Nah, baiklah di bagian akhir presentasi ini nanti kelompok yang paling bagus membuat peta pikirannya akan Ibu beri hadiah dan akan Ibu tempel hasil karyanya di kolom kelas. Nah, coba ada yang bisa menyimpulkan kegiatan apa, pembelajaran apa nih? Ada peta pikirannya, ada tentang pertama adaptasi morfologi ya. Ada berapa? Ada 3. Nah, yang pertama adaptasi Xerofit, higrofit, higrofit. Higrofit. Cara tumbuhan melindungi diri dengan cara apa? Dengan duri. Ada contohnya yang dengan duri? Mawar. Mawar. Ya, dengan rambut, dengan bulu atau rambut. Contohnya tumbuhan apa? Jagung. Bambu. Indonesia. Nah, bahasa Indonesia. Tadi kan kita sudah belajar kalau tumbuhan itu beradaptasinya dengan cara melindungi diri. Lalu bagaimana ya dengan Indonesia yang melindungi dari penjajahan? Kalian tahu kan Indonesia pernah dijajah? Iya. Ya, berapa tahun? 3. Kalau Jepang 25 tahun. Ya, totalnya 350 tahun, sangat lama sekali ya. Nah, berhubung Indonesia ini sudah merdeka, jadi kira-kira nih, apa cara bangsa kita untuk melindungi diri dari penjajah? ada kesatuan. Ya, wah pinter Alis ini. Nah, baiklah. Sebelumnya kita akan melihat tayangan video lagi. Ini tentang kata tanya ya. Kata tanya. Sebelumnya ada yang udah tahu belum? Kata tanya itu apa saja ya kira-kira? Apa di Gimana? Ya. Kata tanya dan fungsinya. Kata tanya itu meliputi apa? Digunakan untuk menanyakan hal objek yang terjadi. Iya. Kata tanya itu ada berapa tadi? Ada 6. Apa, di mana, kapan, terus Kapan? apa lagi? Apa lagi?
Mengapa? Ya. Bagaimana? Gimana? Siapa? Coba siapa yang bisa menjawab nih? Ada sebuah gambar sebelah kiri. Gambar apa itu? Kaktus. Kemudian ada kalimat yang berisi titik-titik-titik. Nah, coba siapa yang bisa mengisi kata tanya apa ya yang paling tepat untuk mengisi kalimat tersebut? Di mana tumbuhan kaktus? Ya, betul. Kemudian gambar yang kedua, titik-titik Indonesia Merdeka. Ayo, siapa yang bisa? Kapan? Indonesia Merdeka. Nah, terus yang ketiga, itu hidup di mana jawabannya? Di tempat yang Kering. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus tahun 1945. Kan salah satu contoh dari kata tanya. Jadi kata tanya itu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian di sini ada kata tanya, di sebelah kirinya ada kata tanya, sebelah kanannya ada fungsinya. Siapa yang bisa mencocokkan nomor 1? Kira-kira A, B, C, D, E, F. Yang mana ya? Nomor 1 kapan? Fungsinya untuk apa ya? Menanyakan waktu yang ini dengan bisa membaca teks proklamasi. Saya Bu Guru. Yo, coba siapa baca dengan keras ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Alisa. Alisa hebat. Nah, coba anak-anak diskusikan dengan teman-teman kelompokmu. Coba ya, kira-kira di teks proklamasi ini siapa yang bisa membuat 3 kalimat tanya menggunakan kata tanya berdasarkan teks tersebut? Ayo. 1. Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Iya, betul. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian, nah, Ibu kalian kan sudah duduk berkelompok nih, seperti tadi. Ibu akan memberikan kembali lembar kerja untuk kalian diskusikan sama teman kelompok. Kemudian buatlah kata tanya berdasarkan gambar berikut. Nah, diskusikan dengan teman kelompokmu. Ini gambarnya tentang apa? perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Nah, jika setelah selesai mengerjakan ini, kalian akan membaca sebuah teks, nanti masih dalam berkelompok, kemudian membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya yang tadi yaitu apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana. Ya, bagaimana? Siapa yang bisa ya? Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Cukup, Bu Guru. Ya, baiklah. Silakan berdiskusi dengan kelompok. Jika ada yang membingungkan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Oke, cukup ya? Cukup, Bu. Nah, ya, baiklah. Nah, tadi kalian akan membuat peta pikiran. Siapa yang bisa mempresentasikan sedikit saja tentang peta pikiran teks ini? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa yang bisa membuat satu saja kata tanya yang bisa mempresentasikan dari kata tanya dari teks berikut? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang menjahit bendera merah putih? Ya, jawabannya Ibu Fatmawati. Ya, betul. Ih, pinter ya. Alisa kelompok berapa? Kelompok 1, Ibu Guru. Ya, kelompok 1, hebat. Nanti kelompok 1 Ibu akan berikan hadiah ya. Nah, ya baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Jadi kita sudah belajar untuk membuat apa tadi? Membuat peta pikiran dengan menggunakan kata tanya. Kemudian membuat apa lagi? Membuat peta pikiran dari adaptasi, tumbuhan, lingkungan, dan cara menyesuaikan diri. Untuk kelompok setelah ini, Ibu akan berikan soal evaluasi. Silakan kalian kerjakan dengan mandiri. Ingat, soal evaluasi ini tidak berkelompok, tapi sendiri. Bisa ya? Iya, Bu. Nah, ya, Bu. Waktu sampai 5 menit ya, cukup.
Oke, yang sudah nanti jadi ke depan. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, siapa yang bisa menceritakan apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ayo. Tentang adaptasi Ada berdasarkan adaptasi tumbuhan. Kemudian ada nggak yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Kadang bingung membuat pertanyaan, Ibu Guru. Ya, kadang bingung membuat pertanyaan, biasanya selalu ditanya ya. Iya. Ya, baiklah. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Lampung Say. Karena kita tinggal di Provinsi Lampung, jadi kita harus mencintai salah satu budaya Lampung, yaitu dengan menyanyikan lagu Lampung Say. Mohon disimak dan kita nyanyi bersama-sama ya. Sampai pantai laut jauh. Ya, nanti tolong dihafalkan lagu Lampung Say-nya karena ini juga termasuk salah satu pembelajaran yang akan kita pelajari di selanjutnya. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silahkan pimpin doa kembali. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Salam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Silakan pulang bergiliran dan dengan tertib ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.